Sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Topik yang akan saya presentasikan pada pagi ini berkaitan dengan tata laksana kita terutama di emergensi. Jadi sebenarnya masih berkaitan dengan ilmu dasar yaitu ATLS. Ini kelanjutan dari proses penanganan pasien sesuai dengan ATLS. Tema yang dibawa adalah mengenai kita review kembali mengenai trauma pada ginjal dan terapi yang saat ini dianut ini berdasarkan saya ambil dari Campbell 12 dan EAU Guideline tahun 2021. Sebagai pembukaan, trauma ginjal ini merupakan suatu trauma yang merupakan organ urologi yang paling sering mengenai trauma. Kita tahu dari seluruh trauma itu kira-kira 5%-nya melibatkan ginjal. Dan sebagian besar sebenarnya kita bisa terapi dengan non-operatif asal sesuai dengan gradingnya nanti. Dan juga sebagian besar komplikasi saat ini udah bisa diterapi dengan tindakan-tindakan minimal invasif. Sebagai contohnya komplikasi urinoma kita bisa lakukan drainase baik itu internal pemasangan nephrostomy tube atau dari internal pemasangan uretral catheter atau dari eksternal dengan pemasangan nephrostomy. Akan tetapi ini juga bisa menyebabkan kematian jika kita tidak memanage secara benar. Indikasi absolut sampai saat ini adalah hemodinamik stabil atau tidak stabil. Jadi intervensi pada hemodinamik yang tidak stabil. Penyebabnya seperti trauma yang lain juga, ada trauma tumpul, ada trauma tembus, seperti luka tusuk atau luka tembak, atau iatrogenik. Nah, ini iatrogenik nanti kita tidak terlalu bahas, dan umumnya ini jarang yang isolated kidney injury. Jadi isolated trauma ginjal itu jarang. Umumnya bersamaan dengan trauma-trauma lain, terutama di daerah abdomen. Sebentar, saya... Oke, ya. Kita ingat review kembali mengenai topografi anatomi ya. Kira-kira nanti kita akan kembali lagi ke ATLS pada topik abdominal trauma. Pada topik abdominal trauma ini kan kita tahu ya daerah mana yang daerah abdomen. Kalau dari buku ini saya ambil dari buku ATLS nih, bahwa abdomen itu sebenarnya terbagi atas anterior, lateral, dan posterior. Tapi ini secara ATLS ya, bukan secara anatominya. Secara ATLS-nya kita bagi anterior, lateral, dan posterior. Nah, daerah anterior ini dibatasi oleh bagian atasnya ini interpapillary. Jadi trauma di daerah atas ini interpapillary, kemudian linea axillaris posterior, crista iliaca, ini daerah anterior. Trauma daerah sini juga tergolong kemungkinan cedera organ abdomen. Kenapa ini tinggi? Karena pada saat kita melakukan ekspirasi maksimal, ini diafragma bisa naik sampai level interpapillary. Nah, kalau daerah lateral atau daerah flank itu antara linea axillaris anterior dan posterior, dibatasi di bagian atas juga daerah antara garis yang menghubungkan antara papilla mame dengan margo inferior scapula ya, dan ke bawah crista iliaca. Nah, sementara daerah posterior, margo inferior scapula, dan ke arah belakang ini, linea axillaris posterior. Nah, trauma-trauma apa yang kira-kira curiga? Trauma jenis apa yang kita curiga juga kalau melibatkan ginjal? Semuanya, baik dari anterior, lateral, atau posterior. Dari anterior, misalnya fraktur iga, kita juga harus pikirkan kemungkinan terjadi trauma ginjal. Atau ada cedera, kita ketahui ada cedera lien atau spleen, tetap harus kita pikirkan ada kemungkinan trauma ginjal. Atau cedera hepar juga kita harus pikirkan ikutannya dengan trauma ginjal. Luka tusuk misalnya di daerah flank, di daerah depan, ataupun daerah belakang. Walaupun di daerah belakang ini sebenarnya lebih terlindungi ya karena tebal lemaknya. Nah, ini juga kita harus pikirkan kemungkinan ginjalnya cedera. Oke. Ini mungkin surgical anatomy mengingat kembali ginjal itu di mana.
Ginjal merupakan organ retroperitoneal. Dia dibungkus sebenarnya kenapa gitu trauma ginjal ini sebagian besar bisa di terapi konservatif karena ada dua fascia yang berperan sebagai tamponade ya. Pertama, peritoneum posterior yang menutupi rongga retroperitoneum. Yang kedua ada fascia gerota. Fascia gerota kan ginjal dibungkus oleh fascia gerota, di bawahnya ada lemak perirenal, di bawahnya ginjal, selain itu juga melengkapi adrenal dan pielum. Nah, itu juga berperan sebagai tamponade. Nah, kalau itu kebuka ya mungkin proses tamponadenya hilang. Nah, kita lihat dia berdekatan dengan struktur hepar di sini, terus di lateral dengan tail pankreas dan lien di atas. Nah, ini juga harus kita tahu, nanti akan kita lihat mengenai surgical approach-nya, bagaimana mencari posisi vena dan arteri renalis pada saat pendekatan dari arah depan. Tampilan klinis dan kira-kira apa yang kita perlukan data jika kita ketemu pasien dengan curiga cedera ginjal. Ya, seperti biasa pada pasien trauma kita harus tahu dulu mechanism of injury, berarti historinya seperti apa. Nah, historinya seperti apa? Seperti kita tahu tadi bahwa penyebabnya bisa kita bagi berdasarkan trauma tumpul, trauma tajam, dan ini satu lagi ada sebenarnya bagian dari trauma tumpul, yaitu trauma deselerasi dan akselerasi. Nah, trauma tumpul ini kita harus tahu kecepatan dari motor vehicle-nya berapa, kecepatan dari mobil tabrakannya berapa, atau kalau dia jatuh berapa ketinggiannya. Nah, trauma deselerasi ini terjadi karena kita tahu bahwa ginjal itu hanya difiksasi pada dua titik, satu pada daerah hilus, yang satu lagi di daerah UPJ. Nah, apabila ada terjadi akselerasi atau deselerasi mendadak, itu organ akan bergerak. Nah, bisa ruptur di sana, bisa ruptur di daerah hilusnya, bisa ruptur di daerah UPJ-nya. Nah, kalau luka tusuk umumnya sebagian besar itu memang butuh tindakan untuk surgical intervensi. Nah, kalau trauma tumpul itu biasanya tekanan langsung dari energi ke daerah renal parenkima atau hilus, atau juga karena gerakan dari si ginjal tadi karena ada deselerasi ya, deselerasi kena organ sekitarnya. Nah, kalau deselerasi sendiri juga selain menimbulkan trauma di daerah parenkim juga yang jelas daerah afusi, daerah hilus dan juga daerah UPJ. Luka tusuk kalau di anterior umumnya lebih sering merusak daerah pedikel ginjal dibandingkan daerah posterior. Posterior umumnya lebih sering merusak daerah parenkim ginjal. Kapan kita curigai ketemu pasien dengan di IGD ya, kapan kita curigai ini ada kemungkinan cedera ginjal. Ada beberapa data yang kita ambil, ini saya ambil dari Campbell. Yang pertama, jika kita ketemu pasien trauma blunt di daerah abdomen, terutama daerah flank, terus apakah trauma deselerasi, akselerasi, ataupun penetrating injury di daerah yang kita sebutkan daerah tadi, disertai dengan gross hematuri atau mikroskopik hematuri. Ya, jadi visible hematuri atau mikroskopik hematuri. Yang kedua, adanya riwayat shock. Baik itu pada saat di lokasi atau di emergency room. Jadi ada riwayat shock atau memang pasiennya datang dalam kondisi shock pada kita. Nah, kita harus nilai nanti shock responnya. Kan kita bagi itu 3 respon. Shock responnya ada yang rapid respon, transient respon, dan no respon. Perlu diketahui, jadi 2 yang penting di situ ya, adanya riwayat hematuri pada riwayat trauma yang tadi saya bilang, yang kedua adanya riwayat shock. Kita harus tahu bahwa derajat hematuri ini tidak berhubungan lurus dengan berat ringannya trauma. Ya, karena misalnya pada afusi ginjal grade 4, grade 5 itu bisa terjadi tidak ada hematuri. Atau sebaliknya pada UPJ-nya yang putus juga bisa tidak terjadi ada hematuri. Ada gejala-gejala lain yang bisa kita temukan, misalnya adalah laserasi daerah flank, ada hematom, ada bruit, atau ketemu luka masuk atau luka keluar di daerah flank. Nah, perlu diingatkan bahwa karena ini bukan trauma, jarang sekali yang
single atau isolated trauma ginjal sebaiknya juga tetap dipikirkan jika kita temukan trauma-trauma intraabdominal seperti liver, lien, usus, ataupun ada faktor IGA baling bawah, terutama di daerah kiri. Kenapa? Karena ginjal kiri posisinya lebih tinggi. Evaluasi, setiap pasien trauma tetap berpegang kepada ATLS, ya, airway, breathing, sirkulasi, dan disability. Nah, umumnya nanti kita akan ketemu pada kita menilai C, terutama curiga daerah abdominal trauma pada saat kita memanage shock. Ingat lagi kembali bahwa untuk pasien untuk memanage shock itu ada dua prinsipnya, ada resusitasi cairan sama bleeding control kan. Nah, umumnya kita gitu tuh pada saat kita resusitasi sekarang kan sesuai dengan ATLS 1000, kemudian dinilai lagi responnya. Kita lihat, oh belum respon, terus kita harus cari kan sumber perdarahan, lihat riwayat trauma nanti daerah abdomen, ya. Pikirkan salah satunya nanti trauma ginjal. Atau pada saat kita lakukan terapi shock, ternyata dia berada pada transient atau non-respon, ya, dan traumanya di daerah abdomen. Ya, kita harus juga berpikir salah satu organnya adalah ginjal. Penanganan trauma ginjal ini sangat tergantung dari gradingnya. Saat ini grading yang kita anut adalah yang dikeluarkan oleh American Association for the Surgery of Trauma. Ini udah divalidasi dan udah beberapa penelitian systematic review menyatakan ini cukup valid. Ya, membagi berdasarkan grade 1 sampai grade 5. Ya, mungkin saya sekilas saja. Grade 1 itu hanya hematom parenkimale tidak kena, hanya hematom subkapsuler. Grade 2, hematomnya udah keluar dari gerotanya dan mulai ada parenchymal tears kurang dari 1 cm. Grade 3 udah lebih dari 1 cm tapi belum mengenai sistem pelviocalices. Nah, grade 4 kalau dulu dibagi cuma A1 yaitu robekannya mencapai sistem pelviocalices, all sistem pelviocalices, tapi sekarang udah ada unsur masukan 4B namanya. 4B itu ada trombosis di daerah arterial atau segmental artery tears. Itu udah masuk grade 4. Nah, kalau grade 5 ini avulsi atau memang ginjalnya udah istilahnya scatter kidney. Jadi tidak ada gambaran ginjal yang normal pada penemuan imaging nanti. Nah, untuk menentukan grading ini kita butuh imaging. Imaging apa yang kita gunakan? Nah, sebenarnya kapan di imaging dulu? Nah, itu apakah semua nanti misalnya ada pasien abdominal trauma, kita ada daerah flank jejas, apakah semuanya akan dilakukan imaging enggak? Nah, ini berdasarkan EU guideline dan juga kita ambil dari Campbell. Indikasi untuk renal imaging ini pertama yang paling penting adalah pasiennya hemodinamiknya stabil dulu. Nah, kalau tidak stabil ya kita ikuti protokol ATLS. Protokol ATLS, resusitasi cairan, kontrol bleeding. Jika tidak baik ya kita masuk ke surgical intervensi. Imagingnya seperti apa? ATLS untuk trauma kan masih menggunakan FAST ya. Nah, menggunakan FAST. Nah, atau kalau nanti perlu surgical resusitasi. Akan tapi pada hemodinamik stabil, udah kita stabilkan hemodinamik, ini kapan dilakukan imaging ginjal? Pertama, semua pasien dengan gross hematuri. Pasien trauma dengan gross hematuri. Nah, ini wajib kita lakukan imaging. Atau yang kedua, pasien trauma dengan ditemukan mikroskopik hematuri, tapi ada episode shock, baik itu di lapangan atau di emergency room. Jadi ini bisa disebut juga mikroskopik hematuri dengan shocknya yang transient atau no respon, atau memang saat ini stabil tapi pernah shock. Nah, itu termasuk indikasi yang harus dikerjakan untuk imaging. Ada juga ini sebenarnya tambahan, nggak mutlak ya. Misalnya trauma akselerasi ini sebenarnya kan memang tergantung kita nanti menggali historinya, mekanisme of injury-nya. Misalnya ini pada kecelakaan motor ataupun jatuh dari ketinggian. Nah, ini kasih mutlak juga nih penetrating trauma, luka tusuk di daerah
yang bercuriga yang mempunyai ginjal, terutama di daerah flank, ini juga kita harus lakukan imaging. Atau ini tambahan, ada cara klinis menunjukkan tanda-tanda kemungkinan trauma ginjal, flank abrasion, adanya fraktur iga, ataupun tanda-tanda ada masalah di intraabdomen, ya mungkin kita harus lakukan pemeriksaan imaging. Pemeriksaan imaging apa yang dibutuhkan? Saat ini gold standar yang dinyatakan oleh AAU guideline dan juga di Campbell adalah CT scan. Kenapa? Dari CT scan kita bisa melihat, mengidentify grading dari cederanya. Dan yang paling penting juga adalah kita bisa menilai contralateral kidney. Jadi gangguan-gangguan ginjal kontralateral. Atau juga kita bisa menilai ada nggak cedera organ lain intraabdomen. Idealnya CT scan-nya adalah kontras 3 fase. Yaitu kita bisa harus ngambil fase arteri, di sana kita akan lihat adanya cedera vaskuler ataupun ada ekstravasasi vaskulernya. Nah, yang kedua fase nefrogram. Nah, fase nefrogram ini biasanya setelah 80 detik, ya, antara 5 menit, sebelum 5 menit lah, kontrasnya nanti akan mengisi parenkim. Kita akan lihat nanti adakah robekan parenkim ataupun adanya kontusio di daerah parenkim. Nah, yang terakhir ada di late phase, fase vena sebenarnya ini. Fase vena itu kira-kira 10-15 menit setelah kontras diinjeksikan, itu yang kita nilai sistem cervicalisesnya adakah ekstravasasi atau tidak, atau cedera di daerah ureter. Ini sekedar overview saja apa yang bisa kita lihat dari CT scan. Ini kontras diberikan. Nah, kita lihat nih misalnya ada hematom dan dengan jet. Ini hematom daerah medial, ada extravasation jet namanya. Ini biasanya cedera vaskuler ini. Jadi cedera vaskuler mungkin grade 4B atau ya, di daerah medial terutama kan. Atau ini ada ekstravasasi kontras, kelihatan. Nah, ini pada luka tusuk, ini pada kasusnya nih ada ekstravasasi kontras ke arah luar dengan retroperitoneal hematomi luas. Nah, sementara kontralateral kidney kita bisa nilai kan. Nah, ini yang sering, yang jarang mungkin ya, kalau di kita udah nggak ada pasien udah mati avulsi. Kita lihat bahwa kontras hampir tidak mengisi di daerah yang kanan. Ya, kita bisa pikirkan ini apakah avulsi atau mungkin trombosis dia. Sementara kontras daerah kiri cukup baik. Nah, yang harus kita pikirkan nanti apakah ini grade-nya besar atau tidak, ya salah satu sign-nya ada medial hematom, seperti tadi yang ini. Terus ada medial urinary extravasasi. Nah, itu ini global lack of contrast enhancement kan berkurang secara umum semuanya. Nah, ataupun kombinasi antara hematom yang besar, ada yang bilang 2,5, ada yang 3,5, ada medial laserasi dan vascular contrast extravasasi, itu umumnya kita dipikirkan kepala kita udah nih major trauma nih. Trauma mungkin di atas grade-nya, di atas grade 4 atau 5 nih. Ada metode imaging lain, USG. Seperti kata kasih tadi, kalau misalnya pasien yang nggak stabil, kita masih menggunakan protokol TLS FAST yang kan udah terlatih lah ya FAST ya. Daerah hepatorenal, splenorenal, dan daerah pelvis. Sama terakhir kan di daerah ini ya, daerah prekardia untuk melihat adanya tamponade jantung. Itu harus dikuasai sebenarnya sebagai emergency doctor. Nah, USG ini untuk unstable patient yang bisa kita kerjakan adalah FAST. Bisa kita lihat nanti kontur ginjalnya, adakah masih bagus atau tidak, ada cairan bebas di daerah kapsul, itu bisa terlihat. Nah, metode yang lain, intravenous pyelography. Intravenous pyelography ini sebenarnya sudah mulai ditinggalkan ya. Nah, saat ini indikasinya biasanya kalau kita tidak temukan, tidak punya CT scan. Tapi umumnya saat kita kerjakan IVP ini pada kasus-kasus pasien non stabil, jadi tidak stabil hemodinamik, kita masuk ke OK, kita nggak punya data nih kan, tidak punya data grading, terus yang paling penting adalah kita tidak punya data contralateral kidney-nya apa. Nah, kita bisa lakukan one shot IVP, diberikan intraoperatif, syaratnya pasiennya masih cukup ya, stabil, karena ini time consuming ini. Kita masukkan
kontras 2 mililiter per berat badan. Nanti kita lihat nih kontrasnya mengisi ada sebelah atau tidak, terus nanti kita lihat ada ekstravasasi apa tidak. Nah ini sebenarnya untuk mengurangi kemungkinan kita harus melakukan renal eksplorasi dengan membuka di daerah retroperitoneal. Imaging lain, magnetic resonance imaging atau MRI, ini hampir sama sebenarnya dengan CT scan. Kelebihannya dia bisa menilai grading dan menilai kontralateral, tapi kan cukup mahal ya, nggak semua rumah sakit afford cukup mampu untuk memilikinya. Itu ada pemeriksaan lain radionukleotida. Ini umumnya tidak digunakan untuk immediate evaluasi. Ini hanya untuk follow up. Nanti kita akan lihat komplikasi-komplikasi apa saja yang mungkin terjadi akibat trauma ginjal. Nah, bagaimana terapi? Terapi tadi kan kita tahu, target terapi adalah kita harus tahu grading. Tahu grading dari mana? Dari imaging. Apakah semua perlu imaging? Tadi sudah kita lihat ada indikasi. Nah, secara umum treatmentnya kita bisa bagi non-operatif atau selektif SAE, selektif angioembolisasi, dan surgical eksplorasi daerah retroperitoneal, rekonstruksi atau nefrektomi ujungnya. Terapi non-operatif ya kita kenal dulu, terapi konservatif. Sebenarnya apa yang dikerjakan nanti di terapi konservatif itu kita bahas, tapi harus diketahui bahwa terapi non-operatif ini merupakan suatu paket penilaian ya, package care. Jadi bukan satu tindakan aja. Untuk packet care meliputi bed rest, regular evaluasi, serial blood test, dan re-imaging. Bed rest-nya nanti berapa lama? Nah, ini sebenarnya belum ada kesepakatan. Ada yang menyatakan setelah hematuri hilang, jadi pasiennya biasanya kan dipasang kateter ya, setelah hematuri hilang baru boleh bed rest. Tapi kita ada lagi beberapa pendapat, hematuri kan tidak berkaitan dengan derajat satu severity of trauma. Terus gimana? Itu nanti ada macam-macam perdebatan. Ada yang kalau cuman hematurinya udah mikroskopik bisa pasien udah mulai bisa mobilisasi. Nah, regular evaluasi ini penting. Ini tergantung dari gradingnya. Apa yang perlu dievaluasi sama dengan pasien-pasien trauma lainnya kan? ABC reevaluasi ya, hemodinamik, heart rate, respiratory rate, saturasi, tekanan darah. Itu harus tetap dinilai. Daerah lokalnya nanti harus kita lihat bruinya seperti apa, meluas atau tidak, hematom daerah flanknya menyebar atau tidak. Nah, itu gimana melakukannya? Apakah kalau beberapa buku menganjurkan 6 jam, ada juga menganjurkan per 24 jam tergantung grade. Pemeriksaan serial blood test ini terutama adalah hematokrit dan HB, dan beberapa buku juga menyarankan urium kreatinin serta urinalisis. Nah, kemudian perlu nggak dilakukan reimaging? Yang terakhir adalah reimaging. Reimaging juga nggak pada semua kasus, tapi pada kasus-kasus terutama adalah grade 4 dan grade 5. Nah, kapan dilakukan non-operatif? Satu syaratnya pasien hemodinamik stabil. Nah, berarti kira-kira grade 1 dan grade 3. Dan grade 1 sampai grade 3 ini kira-kira bisa sebagian besar hampir 80-90% bisa diterapi dengan konservatif. Grade 1, grade 3 kita tahu kan grade 3 itu belum mencapai pelviokalisis ya, tapi belum ada ekstravasasi. Ya, problemnya di kita mungkin CT scan kita kan abdomen polos, jarang ya. Saya nggak tahu di Padang seperti apa. Kalau di sini memang masih belum bisa kita lakukan CT scan kontras untuk pasien trauma, masih melakukan CT scan polos. Jadi kita hanya perkirakan nih, kalau ngelihat ekstravasasi nggak mungkin kita ngelihat hematomnya besar apa tidak, terus nanti kontur ginjalnya seperti apa. Mungkin hanya itu kita bisa kerjakan, kita nilai dari abdomen polosnya. Nah, pada grade 4 dan grade 5 sendiri masih bisa dilakukan konservatif, tapi dalam artian kita siap akan menangani kemungkinan terjadinya komplikasi. Jadi kita udah harus siap selektif angioembolisasi, atau kalau nggak udah harus siap untuk melakukan nefrektomi nanti, atau kita udah siap untuk perlengkapan untuk pasang endoskopik stent. Kalau misalnya ekstravasasi menyebabkan dia pasiennya demam setelah hari keberapa, kita harus siap. Atau siap kita melakukan nefrostomi, percutaneous drainage untuk mengeluarkan urinoma. Untuk trauma, itu tadi untuk trauma tumpul ya. Kalau sementara untuk trauma tajam, low grade state luka tusuk, terutama di daerah posterior, jadi posterior dari anterior, umumnya itu kan hanya mengenai parenkim, umumnya bisa diterapi secara non-operatif. Tapi untuk grade 3,
masih bisa, syaratnya hemodinamiknya stabil, tapi siap lagi seperti saya bilang tadi, siap-siap untuk terapi lanjutannya. Kita udah harus siap nih. Nefrektomi, dia harus diinfokusan pasiennya kemungkinan untuk nefrektomi, untuk angioembolisasi, untuk pasang double G stent, untuk melakukan drainase. Nah, selanjutnya angioembolisasi, kapan dikerjakan? Ini sebenarnya kelanjutan dari non operatif. Selama ini di EU guideline masih menganjurkan pada kasus yang stabil, walaupun beberapa jurnal yang udah mulai melakukan pada unstable patient, dia udah 10 tahun dan mereka klaim cukup baik, tapi itu radiologi intervensi yang melakukan. Nah, dan sampai saat ini masih belum ada validated, jadi kriteria yang sama kapan perlu angioembolisasi. Nah, ini sangat individual, sangat tergantung dari center kita. Tapi di Campbell dijatakan kapan kira-kira akan salah satu pertimbangan untuk melakukan angioembolisasi adalah jika kita temu aktif ekstravasasi. Jadi pada saat CT scan kontras dilihat ada aktif ekstravasasi, yang tadi itu ada jet, ada hematom, ada ekstravasasi di dalam, ada jet ekstravasasi, itu kemungkinan besar pasiennya perlu dilakukan angioembolisasi. Atau ada arteriovenous fistula, nanti CT scan kita lihat ya, atau ditemukan ada pseudoaneurysm. Dinyatakan bahwa adanya aktif atau kombinasi antara aktif ekstravasasi, hematom yang luas, ya ini ada dua pendapat, ada yang bilang 2,5 atau 3,5, merupakan prediktor bahwa ini nanti akan butuh angioembolisasi. Jadi ketemu mana tadi gambarnya seperti ini. Nah, ini hematom yang luas lebih dari 2,5, terus ada aktif ekstravasasi di daerah medial. Umumnya ini dalam pikiran kita udah siap nih, akan perlu embolisasi nanti. Nah, ada dua tadi, non operatif itu package care, bukan sekedar dilepas saja pasiennya, meliputi bed rest, evaluasi dan segala macamnya. Yang kedua embolisasi. Nah, yang ketiga terapi operatif. Ya, ini seharusnya kita harus siap nih. Pertama, karena ini bagian dari terapi shock ini kan. Nah, kapan dilakukan operatif manajemen? Satu, yang paling pasti adalah hemodynamic instability. Jadi pasiennya no response shock atau transient response shock. Atau nanti kan kita tahu tadi yang namanya trauma ginjal umumnya bukan satu, umumnya bisa dengan trauma lain ya. Pada saat sejawat dari bedah digestif atau bagian lain membuka, kita bisa lakukan penilaian daerah retroperitoneal. Nah, pada saat dilakukan retroperitoneal kita nilai ada hematom atau tidak. Nah, jika ada ditemukan adanya, dievaluasi hematomnya itu expanding dan pulsatil, ya kita harus lakukan renal eksplorasi. Atau pada pasien dengan pedikel afusi, ini lagi-lagi biasanya shock ya, atau ada UPJ afusi. UPJ afusi ini kita akan lihat sebenarnya dengan CT scan pada fase delay. Nah, itu masalahnya. Kontras kita bisa pakai atau tidak di emergency. Indikasi lain, buka ya, ada trauma abdominal lainnya, ketemu trombosis arteri, tapi ini sekarang udah trombosis sudah ke arah selektif angioembolisasi, tapi memang ada warm ischemic time-nya ya. Terus ada urinary extravasasi. Ini relatif indikasi. Nah, bagaimana melakukan terapi operatifnya? Sama, kita proses dari depan, terus kita nilai organ interabdominal lainnya, ada cedera atau tidak, terus kapan kita lakukan eksplorasi. Nah, sebelum dilakukan eksplorasi, kita perlu namanya pedicle control. Nah, pedicle control ini berdasarkan Meckening, namanya prosedurnya, dipopulerkan oleh Meckening. Kita harus mengisolasi dulu arteri dan venanya. Ya, kalau kita ada trauma kan susah tuh mengenalinya. Nah, manuver yang dilakukan Meckening adalah pertama dia mengenali dulu vena mesenterica inferior. Nah, di daerah medial dari vena mesenterica inferior tersebut buka daerah ini ya, daerah apa namanya? Peritoneum posterior, nanti expose aorta. Akan ketemu nanti vena renalis kiri. Kita kalau dari depan kita tahu vena dulu kan, baru bawahnya arteri, di bawahnya pielum ya. Nah, ketemu vena renalis kiri, disusuri ke daerah kanan untuk mencari vena renalis kanan, di bawahnya biasanya juga ketemu vena arteri renalis kiri, dan nanti disusuri ke bawah ada
arteri renalis kanan. Kita bisa lakukan pasang vascular loop di sini. Nah, apabila ini udah berhasil kita tackle, baru kemudian white line dibuka, white line of torch, masuk ke daerah retroperitoneum. Akan tetapi ini prosedur bukan gampang. Ini terutama kalau hematominya udah luas akan sulit mengenali. Ya, beberapa kesepakatan di urologi, mechanic prosedur hanya bisa dikerjakan 1 kali. Karena ini time consuming, kita perlunya control bleeding kan, antara organ saving sama life saving. Ini targetnya adalah organ saving. Kalau setelah 1 kali tidak berhasil, maka kita akan langsung melakukan cohort maneuver. Konsekuensinya pendarahannya akan luas, menyebar, susah dikontrol, ya umumnya nefrektomi, tangan masuk ke pedicle, tujuannya adalah bleeding control, bukan organ saving. Nah, di sini pentingnya data contralateral kidney. Kalau kita nggak tahu, setelah kita lakukan itu, ya bisa jadi pasiennya on HD seumur hidupnya kan. Nah, seandainya mekaniknya berhasil, mekanik prosedurnya berhasil, kita buka white line-nya, maka kita bisa lakukan repair. Repairnya bisa parsial nefrektomi, misalnya hanya 1 daerah bawah saja yang kena. Bagaimana melakukannya? Kontrol daerah pedicle, kita buka, buang daerah minimal debris demang fetchitnya. Jadi kita nggak buang sebanyak mungkin, kira-kira kita nilai yang non viable saja. Kemudian nanti tutup dulu 2 lapis ya, tutup dulu sistem pelviocalisesnya, baru kemudian parenkima. Ya boleh untuk meragukan kita bisa lakukan omental. Kalau ragu dengan water tight-nya kita bisa tutup omental flap. Nah, kalau kita atau juga bisa renografi, misalnya pada luka tembak ya. Nah, ini kita lakukan debris demang, kemudian jahit 2 lapis. Parenkim ini kan sulit ini mengikatnya, bisa kita pasangkan nanti kalau di sini gelatin spon atau bisa kita gunakan spongostan. Jadi pos spongostan, jahitannya masuk, nahan gitu. Ini karena seringkali kalau bisa diikat robek ya. Nah, kita bisa akali dengan pasang spongostan. Dijahitkan spongostan di situ. Nah, ini juga bisa kita lakukan misalnya pada grade 4 di mana vena renalisnya kena, ini kita bisa juga lakukan repair, ini mungkin lebih banyak vaskular ya. Dan umumnya juga kalau di kita mungkin pasiennya udah mati di jalannya. Nah, ini simpulannya tata laksananya paling penting adalah menentukan dia jika ada cedera trauma ginjal, pastikan dia stabil atau tidak stabil. Kalau unstabil, lakukan resusitasi, gagal langsung buka. Nah, buka nanti dari depan, kemudian lihat daerah retroperitoneal, ketemu hematom tidak expanding atau tidak pulsatil, ya kita mungkin nggak perlu buka. Cari lagi sumber perdarahan lain. Tapi kalau ada pulsatil dan expanding, ya perlu lakukan eksplorasi tadi ya, dari mechanic prosedur, buka white line, nanti renografi atau partial nefrektomi. Nah, di sini sebenarnya pentingnya one shot IVP tadi. Untuk menentukan setelah dibuka, ragu ini expanding atau tidak, kita bisa lakukan one shot IVP, lihat ada extravasasi kontras, buka. Kalau nggak ada, dibiarkan. Tapi itu tadi, ini juga time consuming. Sementara kalau pasien dengan hemodinamik nggak stabil, kita butuh waktu cepat kan di match control ya. Nah, kalau dia stabil, ada hematuri, gross hematuri tidak ada, ya lihat aja, observasi aja. Tapi kalau ada gross hematuri, imaging. Nah, kalau mikroskopik hematuri ya kita harus nilai lagi, adakah associated injury atau ada riwayat, salah satunya seharusnya ada riwayat shock. Kita lakukan imaging. Jika tidak, nggak perlu. Nah, nanti akan di imaging kita tahu grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 atau grade 5. Kalau ada grade 1-3 observasi, grade 4-5 boleh dimulai dari observasi dulu, evaluasi ulang, jika ada komplikasi. Nah, ini tadi dia package care itu tadi, ada leak, ya mungkin pasang drain atau double G-stent. Tapi kalau misalnya nanti dalam hepatic imaging itu ada active bleeding, kita masuk ke angioembolisasi. Nah, gitu. Kalau gross hematuri juga demikian, CT scan ketemu seperti apa. Kalau grade 5, kita renal eksplorasi. Grade 5 sendiri masih bisa sebenarnya untuk
Terutama untuk penetrating ya. Kalau grade 5 pelan itu masih bisa. Kalau penetrating umumnya nggak bisa. Apa yang di follow up setelah pasien dengan trauma ginjal? Ya kalau misalnya pasiennya kita konservatif, ya mungkin ketemu rebleeding, ada abses, ada sepsis, ada fistula atau urinoma. Nah, kalau pasiennya kita lakukan repair, umumnya ini nggak terjadi. Yang penting ini late complication. Hipertensi walaupun jarang ini kita temukan. Ini berkaitan dengan katanya dengan sistem renal tension akibat adanya scarring di daerah ginjal. Ini terapinya di beberapa buku coba medikamentosa, tapi kalau gagal ya ada kemungkinan pertimbangan untuk diangkat ginjal. Atau ketemu adalah AV fistula. Ya, hal yang mungkin kita bisa bawa pulang bahwa kidney injury organ yang paling sering kena. Untuk urologi itu kidney yang paling sering, kedua untuk bladder. Jadi kalau ada waktu kita bicara bladder sama uretra, kalau ureter sih jarang. Sebagian besar jika kita benar dalam penentuan grading ini baik terapi dengan non operatif. Nah, dua hal yang penting nanti di situ adalah hemodynamic stability, status hemodinamiknya, yang kedua hematurinya. Nah, ini dua hal yang penting untuk menentukan kita perlu maju ke depan dengan imaging lanjut enggak. Nah, dan satu lagi bahwa non operatif treatment ini package ini, jadi bukan sekedar pasiennya enggak ada operasi dibiarkan, tapi kita harus lakukan evaluasi, kita harus ready dengan selektif angioembolisasi, kita harus ready dengan drainase dan kemungkinan komplikasi lain. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf kalau ini terlalu panjang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sufriyadi telah menyampaikan tentang materinya, yaitu penetasan pada trauma ginjal pada pagi hari ini. Baiklah, sekarang kita lanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Mungkin dari para audiens mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan kalau ada ini, sebisanya saya coba jawab. Kalau nanti kita pending. Atau terlalu cepat atau apa tadi? Kurang mengerti. Assalamualaikum, Dok. Leo, Dok. Waalaikumsalam di sini. Ya, waalaikumsalam, Dr. Leo. Silakan, Dok. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, Dok. Jadi tadi pada alurnya yang pada grade 5 itu kan ada kita pilihan untuk dilakukan bed rest. Setelah bed rest nanti ada pilihan untuk dilakukan imaging ulang. Itu kira-kira, Dok, berapa lama kita bisa memantau untuk bed rest dan imaging sampai ke imaging ulang, Dok? Apakah kan memang tidak ada ketentuan yang pasti, tapi apa tanda-tanda kita putuskan untuk dilakukan imaging ulang, Dok? Pertimbangan klinisnya. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Pak Moderator. Siap, Dok. Ya. Boleh silakan langsung, Dok. Ya, terima kasih Dr. Leo. Ya, seperti yang kita katakan tadi, memang tidak ada validated kriteria yang benar-benar strict ya. Ini saya baca di beberapa jurnal aja. Ini tergantung, terutama grade 5 ini kan. Kalau grade 1 dan sampai grade 3 itu reimaging bisa omitted tapi nggak dikerjakan. Nah, tapi pada grade 4 dan grade 5 ini waran ya harus kita prioritaskan. Di beberapa jurnal dia menyatakan ada satu jurnal saya baca itu dalam 24 jam pertama pada kasus grade 4 dan grade 5 itu harus dilakukan reimaging. Nah, jika ketemu tanda-tanda misalnya aktif ekstravasasi, terus hematomnya semakin luas, ya kita masuk ke terapi yang lain. Tapi jika tidak, kita bisa lanjutkan bed rest.
Ya, kalau dia lihat itu 24 jam pertama ya. Tapi juga paling penting adalah dalam bed rest ini kan reevaluasi ini yang penting. Kalau misalnya dalam evaluasinya nadi bagus itu 24 jam pertama. Tapi kalau misalnya terjadi perburukan ya mungkin bisa lebih cepat lagi atau malah mungkin kita masuk langsung ke terapi yang lain. Bisa masuk ke surgical, bisa masuk ke angioembolisasi. Memang belum ada, tapi ini tailor katanya di buku. Tailor disesuaikan dengan kondisi pasien dan sarana yang kita punya. Nah, cuma beberapa buku yang di jurnal saya baca 24 jam pertama untuk grade 4 dan grade 5 disarankan untuk reimaging. Nanti selanjutnya seperti apa ya dilihat lagi pasien. Apakah nanti diulang lagi setelah itu ya lihat kondisi pasiennya. Nah, mengenai ini juga misalnya serial blood test. Kalau kita biasanya berapa? 24 jam di kita ya selama ini. Serial blood test itu 6 jam dong. Nah, gitu memang. Sebaiknya memang per 6 jam, apalagi pada grade 4, grade 5, grade 1, grade 2, grade 3 ya mungkin ada yang 24 jam urinalisa. Kalau pada grade 4, grade 5 per 6 jam kita harus cek serial blood test HB, hematokrit. Jadi tadi lagi terapi kidney ini tailor tergantung dengan kondisinya. Belum ada validasi. Nah, kalau kita megang sebaiknya itu tadi. Kalau grade 4, 5 ya mungkin 24 jam udah dilakukan reimaging. Ya, gimana Dr. Leo? Terima kasih dok atas infonya dok. Terima kasih banyak dok. Sudah cukup Dr. Leo. Terima kasih Dr. Leo. Baiklah kepada rekan-rekan PPDS yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Dr. Hanan. Waalaikumsalam Dr. Hanan. Terima kasih atas waktunya dok. Izin bertanya dok, kalau misalnya pada rumah sakit yang tidak tersedia imaging CT scan, apakah pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk menilai grading dari trauma ginjal ini dok, apakah bisa cukup dengan USG urologi saja atau memang harus dirujuk pasiennya dok? Terima kasih dok. Ya, kalau bicara equipment ya agak sulit ya, tapi mengenai rujuk nggak rujuk ya. Ya, kalau standarnya untuk menilai grading ya memang CT scan. Kalau kayak IVP ini nggak bisa menilai parenchyma, dia hanya melihat ekstravasasi. Sementara kalau USG dia hanya bisa menilai parenchyma, tapi tidak bisa menilai ada ekstravasasi atau tidak. Yang sedikit, kalau besar dia bisa nilai. Ya, kalau saya sih nganjurin kalau pada pasien yang benar-benar ya, tapi kembali lagi tadi ya, pasien trauma ginjal jarang sendiri ya, isolated jarang, umumnya kan bersamaan dengan trauma. Ya, kita mesti lihat ATLS lagi. Kalau misalnya hemodinamiknya baik, ya mungkin kita bisa rujuk pasiennya untuk terapi lebih lanjut ya, apalagi kalau misalnya center-centernya dekat. Tapi kalau nggak bisa ya satu-satu jalannya kita konservatif dengan persiapan nefrektomi kalau terjadi perburukan. Ya, kalau nggak punya equipment ya, nggak punya alat, kita konservatif, hemodinamik stabil nih, kita konservatif dengan persiapan open nanti nih. Kalau terjadi perburukan, opennya nefrektomi yang satu-satunya bisa dikerjakan Pak. Untuk renografi, pedicle control kalau udah kita itu kan agak sulit gitu kan. Tapi kalau pasiennya unstable, ya prinsip ATLS lagi, fast kita bisa gunakan. Ya, kalau berbuka ya buka, dan ya mau gimana lagi ya, kita harus buka, masuk ke white line, buang ginjal. Life saving di situ, bukan organ saving. Ya kan antara dua pertimbangan dalam trauma, life saving atau organ saving. Nah, kalau kasus seperti itu, hemodynamic unstable, ya mau nggak mau kita harus buka. Kalau udah buka itu memang angka kejadian nefrektominya tinggi, karena kasus untuk pedicle control itu sulit memang. Nah, ya nefrektomi dia, apakah nanti kontralateralnya jelek atau enggak ya, itu lagi informed consent. Cuma kalau hemodinamik stabil dan juga jaraknya dekat ya sebaiknya kita kirim ke center-center yang udah siap untuk itu. Ya gitu mungkin pendapat saya Dr. Hanan.
Ya itu tadi kalau FAST kita gunakan USG ada kekurangannya, dia nggak bisa menilai grading yang grade 1, 2, 3 lah ya. Tapi umumnya kan bisa tembak kalau dari 1, 2, 3 bisa non operatif kan. Nah, dia nggak bisa menilai grading yang secara benar dia. IVP misalnya kita punya IVP juga nggak bisa nilai kelainan parenkim, dia hanya bisa menilai tearsnya, ekstravasasinya, atau non visualnya nanti. Kalau non visual mungkin curiga nih trombosis atau afusi. Nah, itu mungkin Dokter Hanan. Terima kasih, Dok. Ya. Atau ada pendapat, kayaknya banyak senior di sini guru, saya mohon maaf. Kalau ada yang berpendapat silakan. Baiklah, apakah ada tambahan dari para konsulen yang lain? Jika tidak ada, masih ada kepada rekan PPDS yang ingin bertanya? Atau kalau malu dalam bentuk kolom chat juga nggak masalah seperti. Ya. Assalamualaikum Dok, izin bertanya Dok. Iya, Dokter Isana. Silakan. Itu Dok. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita mendapatkan pasien yang sudah kontrol pulang dari perawatan kasus trauma ginjal, kita anggap saja mungkin waktu perawatan dia hanya grade 2 atau grade 1 dengan hematuri atau gross hematuri, datang ke poli sudah sebulan misalnya dengan hematuri berulang, tapi kasusnya residi hematuri yang kita dapatkan pada saat di poli ini hilang-hilang timbul misalnya Dok gitu. Dalam seminggu ini ada, besok hilang lagi, kontrol nanti seminggu lagi masih ada, kita evaluasi. Dalam observasi berkala ke poli masih ada hematuri yang berulang-ulang. Apa tindakan kita sebagai selanjutnya Dok? Apakah masih bisa kita tangani di daerah atau satu-satunya jalan harus dirujuk ke pusat yang ada urologinya Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Iksan. Berarti itu kan late komplikasi ya setelah 1 bulan ya, masih terjadi persisten hematuri ya. Biasanya untuk kasus-kasus ini juga kita temukan pada kasus-kasus percutaneous nephrolithotomy itu terjadi AV fistula. Nah, AV fistula ya paling penting adalah kita lakukan penilaian ulang sebenarnya, reevaluasi. Nah, kalau udah 1 bulan berarti kan udah stabil hemodinamik. Target kita kan organ saving kan, menyelamatkan organ bukan menyelamatkan nyawa lagi ya. Jadi saran saya untuk kasus-kasus seperti itu ya kita harus lakukan imaging ulang. Imagingnya benar-benar yang baik, berarti CT scan kontras 3 fase. Karena dengan 3 fase itu kita bisa menilai AV fistula di sana. Nah, kalau berarti harus sebaiknya sih saya pikir rujuk kalau untuk persisten hematuri setelah trauma ginjal kita organ saving perlu penanganan yang benar ya kita rujuk sebenarnya. Berapa kali ya? Kalau memang udah 1 bulan masih hematuri, pikirkan ada kemungkinan AV fistula. Nah, AV fistula ini bisa didiagnosa dengan kontras dengan 3 fase CT scan. Nah, kalau misalnya pasiennya nggak mau ya ada kemungkinan nefrektomi nanti pasien kan. Ini juga kita temukan pada pasien-pasien dengan pasca post PCNL, terjadi perdarahan, CT scan ada AV fistula. Ya umumnya AV fistula ya kita butuh angioembolisasi atau jika tidak ada ya misalnya HB-nya turun terus ya nanti kita nefrektomi. Ya. Demikian Dr. Iksan. Terima kasih Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Dr. Iksan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada rekan PDS? Ya, Assalamualaikum Dok, izin bertanya Dok, Andi Dok. Silakan Dokter Andi. Ya Dok, izin bertanya Dok. Jadi pada saat untuk kasus pada saat dilakukan embolisasi itu kan ginjal kan tidak mendapat pasokan Dok, pasokan aliran darah.
Nah, itu kan akan membuat ginjal mati. Nah, apakah tidak berujung dengan sepsis, Dok, pada pasien, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, ini pada setting emergensi ya berarti ya. Setting emergensi, kemungkinan besar trombosis gitu ya. Nah, itu tadi kalau dibalikin di EO guideline kan mereka hanya menganjurkan pada yang hemodinamik stabil. Umumnya kalau yang berat kan berarti hemodinamik nggak stabil ya, hemodinamik stabil. Karena nanti misalnya pada kasus trombosis itu ada namanya warm ischemic time. Trombosis arterinya sekian lama ya udah mati. Nggak bukan renal preserving lagi kita kan. Nah, ya jadi sebaiknya kalau memang kita punya equipment bisa dilakukan situ ya mungkin bisa dilakukan situ, tapi syaratnya hemodinamiknya stabil. Kalau hemodinamik tidak stabil ya life saving diutamakan daripada organ saving kan. Gitu. Ya kalau memang pasiennya stabil, punya equipment, trombosis, ya kita langsung cari kita lakukan ya embolisasi tadi kan. Saya juga kurang tahu pengalaman embolisasi ini, kayaknya di vaskular Padang udah jalan ya. Kalau kita di daerah belum ini seperti. Ya kalau nanti pikir kalau dalam terapi trauma kan pola pikir kita nih ya, pertama life saving gitu, yang potensial life threatening, yang bisa menyebabkan pasien mati segera kan. Sepsis kan umumnya matinya nanti setelah itu. Ya, jadi pertama itu dulu, baru pikirkan kedua nanti organ saving. Hemodinamik stabil pada hemodinamik unstabil ya life saving. Ya. Itu ada dua pendapat memang, ada pendapat yang begitu, ada warm ischemic time-nya gimana, kalau kita tunda nanti embolisasi setelah itu gimana hasilnya ginjalnya, masih bermanfaat nggak sih ginjal. Mungkin dari tailor made ya, disesuaikan dengan kondisi pasien dan equipment yang kita punya. Ya mungkin ada tambahan mungkin dari konsulen yang lain kalau ada deh. Mohon maaf para senior guru-guru. Oke. Ada mungkin tambahan dari para konsulen yang lain? Ya mungkin kalau saya nyatakan ini mengenai terapi konservatif ini nanti problemnya adalah berapa lama bed rest-nya, berapa lama pasien mulai boleh bekerjanya. Nah itu juga pertimbangannya belum ada validasi juga ya, belum ada data yang sama. Bed rest tadi kan kita bilang kan, ada yang menganut sampai benar-benar hilang, ada yang menganut sampai makroskopiknya aja. Tapi intinya kita lihat aja kondisi pasien. Nah, mengenai aktivitas, ada yang ya itu tergantung pasien juga, tapi ya secara umum aktivitas berat baru bisa dilakukan 3 bulanan, tapi dalam 2 minggu aktivitas ringan udah bisa dikerjakan. Ini pasien sering bertanya kayak gitu kan, trauma ginjal, dok saya udah boleh kerja dok, saya udah boleh lari dok, ya belum ada konsensus, tapi ya kalau aktivitas ringan setelah 2 minggu traumanya baik ya, dalam hematurinya sudah baik, segala macam sudah baik, ya kita udah bisa lakukan pasien untuk aktivitas biasa, tapi untuk aktivitas berat sebaiknya di atas 3 bulan kalau di jurnal saya baca 1 jurnal. Baik, terima kasih kepada Dr. Sufriadi. Bagaimana Dr. Andi? Ya, cukup Dr. Raymond. Terima kasih Dr. Sufriadi. Terima kasih. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Apakah masih ada kepada rekan-rekan PPDS yang ingin menanyakan tentang materi yang belum mengerti? Baiklah, sepertinya sudah cukup Dr. Sufriadi. Mungkin saya menambahkan sedikit untuk pada kuliah subuh kita pada hari pagi ini, untuk sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil dari trauma ginjal ini. Merupakan salah satu
trauma yang mungkin sering terjadi pada kasus yang kita temui di IGD, pada pasien-pasien yang emergensi. Tapi umumnya pada trauma ginjal ini sepertinya lebih banyak non-operatif manajemen. Cuma pada saat yang perlu diperhatikan sekali pada trauma ginjal ini, yang pertama adalah ada atau tidaknya hematuri, yang merupakan indikasi kita untuk melakukan tindakan, misalnya bisa jadi mengarah ke imaging lebih lanjut, ataupun bisa jadi nanti berujung kepada tindakan operatif emergensi. Dan untuk kita sebagai dokter bedah umum di IGD harus aware, mungkin hematuri bisa mengarahkan kepada trauma yang lebih besar. Bisa juga hematuri ini hanya tampilan saja dan bisa hilang dengan sendirinya. Baiklah, pada Dr. Jofriadi, terima kasih pada pagi hari ini telah share ilmunya kepada kita semua. Terlebih terkurang, saya Raymond sebagai moderator mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.